Ya sudah ya, oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman media, hari ini kami dari Dinas Kesehatan Kota Samarinda, itulah hari ini juga cukup lengkap. Ada dari Rumah Sakit AWS, Dr. David, juga ada dari Dinas Kesehatan Provinsi, Dr. Pak Suki, kemudian ada Direktur Rumah Sakit IAMUIS, Dr. Sarifah Halimah, kemudian juga Kabid Pelayanan Medik, Dr. Nana, dan Kabid P2 Dinas Kesehatan Dr. Rosa. Hari ini kita akan menyampaikan, satu lagi, Dr. Didi. Kebetulan beliau adalah dari IAMUIS, dokter spesialis patologi klinikal patologi. Jadi hari ini saya harus menyampaikan beberapa hal terkait dengan situasi. Kemarin mungkin teman-teman sudah kami sampaikan keadaan sampai kemarin ya. Nah, hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan perkembangan situasi COVID-19 di Kota Samarinda. Jadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa sesuai dengan edaran Kemenkes bahwa perkembangan COVID itu dari sisi epidemiologis hari ini ada peningkatan ya. Orang dalam pemantauan itu hari ini per tanggal 14 ada 3 orang yang kita tingkatkan ke dalam kategori pasien dalam pengawasan. Artinya pasien tersebut kita rujuk ke Rumah Sakit AWS, gitu ya Dokter. Dan ketiga orang itu adalah warga Kota Samarinda. Di samping itu seperti biasa juga tetap kita lakukan pengawasan dalam orang-orang yang termasuk dalam kategori orang dalam pantauan. Jumlahnya hari ini berapa Dokter Rosa? 18. Dan 18 orang. Dan yang sudah selesai dalam pemantauan? Masih sama seperti kemarin. Masih 15. Sama seperti kemarin ya. Dan nanti teman-teman mungkin bisa bertanya langsung dengan Dr. David. Di sini saya juga menghadirkan dari pemerintah provinsi, mungkin ada teman-teman yang bertanya tentang kesiapsiagaan dari Dinas Kesehatan Provinsi terkait dengan warga yang Provinsi Kaltim ya, Pak Basuki, dan Dr. Sarifah Halimah selaku Direktur IAMUIS. Beliau juga di Rumah Sakit IAMUIS juga kita tetap melakukan kewaspadaan apabila ada hal-hal di mana peningkatan kasus dari orang yang dalam pantauan itu ke dalam PDP ya, pasien dalam pengawasan. Nah, begitulah rilis. Yang penting pada hari ini bahwa meskipun ada peningkatan pasien dalam pengawasan, sampai sejauh ini belum ada pasien yang kita nyatakan positif COVID-19. Itu dulu yang paling penting ya teman-teman tahu. Jadi belum ada pasien positif COVID-19. Yang 3 orang itu karena baru tadi pagi kita rujuk dan kita rawat di Rumah Sakit AWS. Seperti biasa protokol pelaksanaannya kita sudah lakukan swab ya, Dr. Rosa, Dr. David sudah lakukan swab, pemeriksaan lab, dan hasilnya ini sementara kita sudah kirim hari ini juga ke tempat-tempat rujukan yang sesuai dengan protokol. Kalau tidak salah ke Litbangkes dan Ekman ya. Saya kira mungkin itu. Pak, 3 itu apakah di dalam ruang isolasi atau hanya di ruang perawatan biasa, Pak? Silahkan Dokter. Ya, yang 3 itu di ruang isolasi. Belum dok, khusus Pak ya? Ya. Pak, sebelumnya ketiga ruang isolasi untuk infeksi menular. Jadi bukan hanya untuk COVID, penyakit-penyakit infeksi yang lain juga biasa kita tempatkan di situ. Tapi kebetulan saat ini ruangan itu memang kosong untuk penyakit infeksi menular. Jadi yang ada di ruangan itu hanya pasien saja. Yang 3 orang aja. Yang 3 orang. Kembali ke awal dulu sebenarnya. Ketiga orang tadi itu ada riwayat terpapar dari siapa atau pernah bertemu dengan penderita sebelumnya, Pak? Silakan Dokter Rosa. Ya. Ntar kita ini.
Ya, dari hasil penyelidikan epidemiologi yang pasien masuk dalam pengawasan itu menghadiri pertemuan di Bogor. Menghadiri pertemuan di Bogor ya. Ya. Itu yang 3 orang Pak ya? Tiga-tiga Ya, ya? Tiganya atau salah satu? Salah satu. Oh, Salah satu di Bogor. Salah satu di Bogor. Yang 2-nya Pak? Itu ada kontak dengan yang satu ini. Oh iya. Tiga orang itu dari yang 8 kemarin, Bang? Bukan, Yang sebelumnya? bukan. Baru baru, lagi? baru kemarin. Oh jadi yang 3 ini berkaitan Pak? Yang 3 ini berkaitan satu sama lain. Satu keluarga atau satu Tapi waktu di organisasi? Bogor ada dengan orang asing atau Tidak ada dengan tidak orang ada? asing. Orang kita Di Bogor sendiri. ya? Di Bogor. Oke. Memang kan kalau Silakan. misalnya kasus pemantauan ini, mereka itu bisa cenderung ke terpapar ketika berpapasan langsung atau memang berkumpul dalam satu tempat gitu Pak? Ya, kalau itu kita kembali ke teori ya. Itu kita sudah dari awal bahwa Kementerian Kesehatan mengeluarkan 2 kategori pemantauan dan pengawasan. Jadi mungkin saya nggak akan kembali lagi ke situ lah ya Pak Didi ya. Silakan. Pak, yang ketiga orang itu ada ciri-ciri indikasi ada flu, demam gitu? Ada gejala. Pak Usah, Ya. yang di Bogor ini kan seperti kita ketahui, yang di Solo yang meninggal ya Pak. Juga kalau kita lihat ke belakang, sebelumnya ada pertemuan di Bogor yang sama. Apakah benar Pak dengan pasien yang di Solo? Satu ruangan Saya pertemuan tidak di bisa Bogor. berkomentar tentang pasien yang di Solo. Ya, yang jelas pasien kita ini dia menghadiri pertemuan yang di Bogor. Di Bogor ya.